Menkyu Purbaya kembali menegaskan bahwa pondasi perekonomian Indonesia cukup kuat dan tangguh di tengah konflik Timur Tengah. Sementara itu, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis kondisi APBN dalam negeri di tahun ini cukup kuat menopang berbagai gejolak ekonomi global, termasuk dengan rasio bunga utang terhadap penerimaan APBN yang dikhawatirkan lembaga S&P. Ya, dalam acara pelantikan pejabat tinggi Pratama Kementerian Keuangan, Menkyu Purbaya kembali menegaskan bahwa pondasi perekonomian Indonesia cukup kuat dan tangguh di tengah konflik Timur Tengah. Oleh sebab itu, Purbaya yakin bahwa kondisi dan posisi keuangan negara saat ini sesuai jalur pemanfaatannya. Waktu saya ketemu investor, lembaga pemeringkat, clear, kondisi APBN kita nggak dipermasalahkan. Jadi sekarang terpengaruh global yang sedang bergonjang-ganjing, kita juga ikut. Penyebabnya adalah konflik, kebijakan global yang ketat, dan noise yang sering dilebihin. Fondasi kita kuat, kita nggak usah khawatir. Minggu lalu saya ketemu global investor yang besar-besar. Mereka nanyanya fiskal utamanya. Lu mau tembus 3% apa enggak? Itu aja utamanya itu. Saya bilang enggak. Gimana caranya? Saya jelasin ke mereka caranya seperti apa. Sepertinya mereka percaya. Oh, ada wartawan. Gue pikir nggak ada wartawan tadi. Saya bilang aman karena kita jaga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengeluarkan kebijakan baru terkait kendaraan listrik menyusul pengesahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang tak lagi memasukkan insentif bebas pajak untuk mobil dan motor listrik. Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, jika mengacu pada aturan sebelumnya, kendaraan listrik dibebaskan dari aturan pajak dan aturan ganjil genap di Jakarta. Namun dengan adanya Permendagri tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan mengatur kebijakan terkait kendaraan listrik di ibu kota secara lebih adil bagi semua pihak. Dengan kendaraan listrik, karena sekarang Permendagri-nya sudah keluar, dalam waktu dekat pemerintah DKI Jakarta akan mengatur kebijakan yang berkaitan dengan kendaraan listrik secara adil. Karena kendaraan listrik ini kan dapat fasilitas ganjil genap, pajaknya 0%, dan tentunya pemerintah di Jakarta melihat setelah adanya Permendagri ini kami akan mengambil keputusan mengenai kendaraan listrik di Jakarta. Pemirsa, penjualan mobil listrik di Indonesia sepanjang 2025 naik signifikan hingga 141%. Penjualan mobil listrik pada 2025 mencapai 103.931 unit. Penjualan mobil listrik di Indonesia sepanjang tahun 2025 naik signifikan menembus angka 103.931 unit. Hasil ini membuat mobil listrik memberi kontribusi lebih dari 12% wholesale atau distribusi dari pabrik ke dealer secara nasional. Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, kenaikan permintaan mobil listrik pada tahun 2025 melonjak 141%, di mana pada tahun 2024 wholesale hanya 43.188 unit. Namun lonjakan penjualan kendaraan listrik tak selaras dengan jumlah produksi yang dilakukan pabrikan mobil listrik di dalam negeri. Produksi mobil listrik di Indonesia justru susut 4% pada tahun 2025 menjadi 24.727 unit. Sedangkan pada tahun 2024 produksi kendaraan listrik mencapai 25.861 unit. Artinya mayoritas distribusi mobil listrik ke dealer di sepanjang tahun lalu berasal dari negara lain atau impor CBU. Sementara itu, wholesale mobil elektrifikasi jenis hybrid hanya naik 10% pada tahun 2025 menjadi 65.943 unit. Sedangkan plug-in hybrid electric vehicle tumbuh 3,775% menjadi 5.270 unit. Meski wholesale hybrid naik hanya 10%, jumlah produksi yang tercatat di Indonesia tumbuh 38% menjadi 97.462 unit selama tahun 2025. Kemudian produksi plug-in hybrid electric vehicle baru terjadi tahun lalu mencapai 6.024 unit. Dari Jakarta, Tim Liputan ID Action. Ya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Thohir memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah terkait pentingnya keseriusan dalam mengendalikan inflasi.
Ia juga menegaskan agar pemerintah daerah tidak menganggap remeh fluktuasi harga bahan pangan. Menurutnya sekitar 227 juta penduduk Indonesia tergolong rentan terhadap kenaikan harga pangan. Karena itu kenaikan harga sekecil apapun dapat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tomsi juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk lebih proaktif dan tidak hanya melakukan pemantauan harga secara administratif. Para pejabat diminta turun langsung ke lapangan guna memastikan stabilitas harga di pasar. Ya, karena saudara-saudara kita yang saya bilang tadi, ya, sangat miskin, rentan miskin. Sedikit aja dia jatuh jadi miskin, tergelincir. Kemudian miskin menuju sedang. Itu 227 juta orang yang sangat dipengaruhi oleh harga yang kita rapatkan setiap minggu ini. Jangan tanya istri kita, mungkin tidak terpengaruh. Yang kita urus itu tadi, segitu banyak. Ya, jadi saya minta bersungguh-sungguh, turun betul, hadir Zoom. Jangan karena di rumah kita nasi oke, makanan oke, terus kita tidak merasakan itu. Pemerintah Iran dalam pernyataannya tengah mempertimbangkan untuk menghadiri perundingan damai dengan Amerika Serikat yang dijadwalkan digelar di Pakistan. Pernyataan tersebut muncul seiring makin dekatnya batas akhir gencatan senjata antara kedua negara yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan. Meski demikian, seorang pejabat senior Iran mengatakan keputusan final dari pemerintah Iran masih belum diambil. Menurutnya langkah Pakistan untuk mengakhiri blokade pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat menjadi salah satu faktor penting yang dapat membuka jalan bagi kembalinya Teheran ke jalur diplomasi. Namun Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menegaskan bahwa pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Serikat masih menjadi hambatan besar dalam proses diplomatik. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, menilai intimidasi terhadap kapal Iran oleh Amerika Serikat merupakan salah satu bentuk pelanggaran gencatan senjata oleh negeri Paman Sam. Karena itu, Baghai meragukan keseriusan Amerika Serikat dalam proses pengakhiran konflik. واقعا نشانه جدی نمی‌بینیم در مورد جدیت آمریکا. برعکس نشانه‌های مکرر و متعدد هست از اینکه هیچ جدیتی در آمریکا مشاهده نمیشه برای پیشبرد دیپلماسی در معنای واقعی و متعارف آن و نه دیپلماسی به معنای دیکته کردن. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan akan melaksanakan operasi militer di Kuba jika konflik dengan Iran telah usai. Namun Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menegaskan negaranya tidak akan tunduk pada intimidasi Amerika Serikat. Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Kuba memasuki fase kritis setelah Presiden Donald Trump melontarkan pernyataan tajam terkait kebijakan luar negerinya. Dalam sebuah kampanye terbaru, Trump mengisyaratkan bahwa Kuba berpotensi menjadi target militer Amerika Serikat berikutnya setelah ketegangan di Iran terselesaikan. Presiden Trump secara terbuka mengkritik tata kelola pemerintahan di Kuba yang dinilainya telah berjalan buruk dalam waktu yang sangat lama. Pernyataan tersebut memicu spekulasi global mengenai kemungkinan adanya operasi militer di masa depan. Langkah Washington ini dipandang oleh banyak pengamat sebagai peringatan serius bagi pemerintah Kuba bahwa tekanan politik dan militer Amerika Serikat tidak akan mereda dalam waktu dekat. Menanggapi ancaman tersebut, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mendesak warganya untuk bersiap menghadapi kemungkinan invasi militer. Dalam rapat umum di ibu kota Havana, Diaz-Canel membantah keras narasi yang dibangun oleh pihak Amerika Serikat. Ia juga menambahkan bahwa kondisi sulit yang dialami Kuba saat ini merupakan dampak dari perang ekonomi dan blokade energi yang semakin intensif. Namun Diaz-Canel memastikan negaranya tidak akan tunduk pada intimidasi Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDXNO.